Hi, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Well, for this section, for this time, I would like to share our materials about approach, method, and technique of teaching English as a foreign language. But before it, let's see this. Can you read it? Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang bernilai. Orang sukses banyak, bisa kita lihat para koruptor yang masuk ke KPK itu adalah orang yang sukses, tetapi izinkan saya mengatakan bahwasannya mereka orang-orang yang tidak bernilai. Itu adalah contoh orang yang tidak bernilai. Jadi saya rekomendasikan untuk tidak menjadi orang yang sukses. Jadilah orang bernilai. Okay, now we back to our materials about approach, methods, and technique of TEFL. Okay, in short, I would like to tell you the purpose of our material. In the first thing, I would like you to become more aware of the terms of approach, method, and techniques relating to English learning and teaching. Hati-hatilah dalam menggunakan istilah approach, method, dan teknik. Karena istilah ini sudah sangat banyak sekali yang overlap. Ingin mengatakan teknik tetapi metode, ingin mengatakan approach tetapi teknik atau sebaliknya. See? So you need to know the definition first in order to avoid the usage of these terms. Okay, this is the first. And then I would like you to think about the nature of language and the nature of language learning. This is the most important thing for you as a teacher candidate, especially for English language teacher, to think about the nature of language and the nature of language learning. Finally, I would like you to think about how language are learned. A first language, according to behaviorists, innate bias, and interaction. So for this time, I would like you become aware to think about the nature of language and then think about how language are learned. Okay, here you can see the definition of an approach according to Edward Anthony, 1965. An approach is a set of correlative assumptions dealing with the nature of language and the nature of language learning and teaching. Can you see that? It is easy to understand. What does it mean? What does approach mean by Edward Anthony here? It is a set of correlative assumptions. You know what assumption? Assumption, let me say in Indonesian, assumption it is asumsi, it is hypothesis, or let me say it is in Indonesia, it is dugaan. Assumption dealing with the nature of language and the nature of language learning and teaching. Simply, I would like to say that the nature of language, it is a theory of language. From the nature of language will produce some school of thought. Aliran. Saya terjemahkan school of thought as an aliran. So from the nature of language, sifat bahasa menghasilkan, produce some or three
school of thought of language and teaching. Metode mengajar itu bukan lahir begitu saja, bukan ada begitu saja, tapi itu ada berdasarkan nature of language. Ada histori di balik metode. Ada latar belakang di balik metode. Masing-masing metode, for each teaching method, it has a specific purpose. Memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Metode A mungkin hanya mampu untuk meningkatkan kemampuan language of skill tertentu. Remember, language skill can be divided into 4. Speaking, writing, reading, listening. Metode A tentu memiliki spesifikan kemampuan khusus untuk meningkatkan kemampuan atau language skill yang mana. Metode A hanya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan speaking. Contoh, like audiolingual method, the purpose of audiolingual method to improve or it used in teaching reading. Jadi jangan kita gunakan metode selain maksud saya jangan kita gunakan metode audiolingual method untuk mengajar speaking. Walaupun sebenarnya audiolingual method ini bisa juga untuk mengajar listening. But ada kekhususan-kekhususan metode, tidak semuanya sama. Oke. Itu hal-hal yang perlu dipahami sebelum menjadi guru. Before as a teacher, you need to know it. Audiolingual method ini lahir ada berdasarkan histori, berdasarkan sejarah. Sejarahnya apa? Sejarahnya yang tentu berkaitan to the nature of language. Nanti kita akan pelajari lebih dalam the nature of language. Ada 3 aliran, dari aliran A, B, C menghasilkan metode-metode yang berbeda-beda berdasarkan aliran mereka. See? Okay, now let's see, according to Edward Anthony's model, he emphasized about approach. It is the level at which assumption and belief about language and language learning are specified. Itu dia kan? Specified. Method is the level at which theory is put into practice and at which choices are made about the particular skills to be taught. What does it mean? Metode mengajar itu adalah sesuatu yang lebih aplikatif lagi. Metode mengajar itu merupakan sesuatu yang sifatnya lebih praktis, lebih ke penerapan, But in approach, it is a level of assumption and belief. Approach, it is a level of assumption and belief, keyakinan, dan ini adalah lebih mengarah ke sesuatu yang sangat teoritis. Sisi lain, metode ini adalah sesuatu yang sangat mampu diterapkan, praktis. Okay? Praktis dalam artian lebih bisa diterapkan. Metode ini adalah prosedur. Itu ada langkah pertama,
langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah terakhir. See? Itu adalah metode. Now we come to the next term, techniques. See here, techniques is the level at which classroom procedures are described. Teknik ini adalah level yang lebih aplikatif lagi daripada metode. Nah, tentu teknik ini kita terapkan kepada kelas-kelas tertentu. Kalau dulu zaman saya ada kelas unggulan, ada kelas yang tidak diunggulkan, ya, itu dulu ada. Saya nggak tahu sekarang, sepertinya masih ada. Bahkan sekarang ada kelas akselerasi, SMP bisa selesai 2 tahun, SMA bisa selesai 2 tahun. Itu kelas akselerasi. Tentu, of course, the technique which will be applied in teaching English as a foreign language will be different to other classroom. Tentu metode-metode, teknik-teknik yang diterapkan itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Oke, karena setiap kelas memiliki karakteristik tertentu. Tentu metode yang diterapkan juga. Nah, ini saya overlap ini. Ini contoh yang salah. Tentu teknik yang diterapkan juga teknik-teknik yang tertentu. Jadi, lebih aplikatif lagi teknik ini pada level kelas. Di kelas mana cocoknya teknik yang bagaimana. Yes? See? Okay. It is according to Edward Antonia. Masih banyak lagi definisi-definisi tentang approach, method, dan teknik sesuai berdasarkan ahli-ahli yang sebelumnya. Masih banyak. Nanti sering berjalannya waktu, saya akan pasti jelaskan. Namun untuk pada saat ini cukup teori Edward Antonius model dulu yang kalian pahami dengan baik. Kedepannya kita akan melihat definisi approach, method, and technique from different expert, dari ahli-ahli yang berbeda. Silahkan tetap ditonton dari YouTube ini sehingga kamu tidak ketinggalan informasi. Silahkan di komentar, bertanya di channel YouTube, saya akan jawab. Dan buat mahasiswa yang lain yang ingin menjawab, silahkan dijawab. Oke, pada pertemuan berikutnya definisi approach, method, dan teknik akan saya jelaskan lebih dalam. Pada pertemuan berikutnya juga aliran dalam nature of language juga saya akan jelaskan. Goodbye, see you next time. Bye. Stay healthy, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.